Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Bude Idris. Di video kali ini Bude mau memasak sayur bayam tahu kuah santan. Siapkan 1 ikat sayur bayam. Ini sudah disiangi dan dicuci bersih. 5 buah tahu kopong, kemudian diiris-iris. Dan 10 butir telur puyuh, ini sudah direbus dan dikupas kulitnya. Adapun bumbu-bumbunya semua diiris-iris. Ada 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 5 buah cabai merah keriting. Yang suka pedas bisa menambahkan cabai rawit. Pokoknya tingkat kepedasan sesuai selera. Supaya sayurnya lebih segar, Bude juga menambahkan 1 buah tomat merah, dibelah dan dipotong dadu. Bahan bumbu sudah siap, mari kita masak. Panaskan minyak goreng, tumis bumbu yang sudah diiris-iris tadi, ditumis sampai harum, sampai layu. Ini bumbunya sudah layu, masukkan 3 lembar daun salam dan 1 ruas lengkuas yang sudah diiris tipis. Ditumis, digosreng-gosreng. Ini bumbunya sudah harum. Masukkan santan sekitar 600 ml. Tambahkan garam, kaldu bubuk, gula pasir masing-masing setengah sendok makan. Kemudian diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Diaduk-aduk terus sampai mendidih supaya santan tidak pecah. Ini santannya sudah mendidih, masukkan irisan tahu serta telur puyuhnya. Diaduk-aduk kembali, dimasak sampai tahunya matang dan kuah mendidih kembali. Pokoknya diaduk-aduk terus ya teman-teman, supaya santannya tidak pecah. Ini kuahnya sudah mendidih kembali, masukkan sayur bayamnya. Dimasak sampai sayur bayamnya matang. Ini sayur bayamnya sudah matang. Jangan lupa koreksi rasa. Apa yang masih kurang bisa ditambah. Terakhir masukkan potongan tomat. Diaduk-aduk, dimasak sampai tomatnya layu. Tidak perlu terlalu lama ya teman-teman. Sayur bayam tahu kuah santan ini enak gurih banget. Ini sudah matang, siap disajikan. Tara, sayur bayam tahu kuah santan siap dinikmati. Di video kali ini Bude mau membuat bakwan labu siam. Siapkan 1 buah labu siam, ini sudah dikupas, dicuci bersih dan dibuang bijinya. 1 buah wortel sudah dikupas dan dicuci bersih juga. 2 buah sosis, bisa sosis sapi atau ayam sesuai selera. Ini nanti dipotong kotak kecil-kecil. Kemudian serut labu siam dan wortel. Memakai alat seperti ini atau bisa dipotong memanjang seperti korek api. Setelah itu dicuci bersih dan ditiriskan serta diperas. Setelah diperas dipotong-potong kecil seperti ini. Dan pindahkan ke wadah yang lebih besar. Masukkan potongan sosis, potongan 3 batang daun bawang, potongan setengah butir bawang bombay, dan tambahkan 10 sendok makan tepung terigu, 6 sendok makan tepung maizena, dan 6 sendok makan tepung beras. Masukkan 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, garam,
kaldu bubuk masing-masing 1 sendok teh, ketumbar bubuk, lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian diaduk-aduk supaya tercampur merata. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit secara bertahap. Ini karena masih kurang airnya, Bude menambahkan air sedikit lagi. Dan diaduk-aduk kembali sampai mendapatkan tingkat keenceran yang diinginkan. Kira-kira seperti ini tingkat keencerannya. Dan ini siap digoreng. Panaskan minyak goreng. Goreng adonan dalam minyak panas api sedang. Mau bulat kecil, besar, atau pipih, pokoknya sesuai selera. Sekiranya bawahnya sudah kokoh, sudah kecoklatan, dibolak-balik supaya tidak gosong dan matang merata. Dan ini sudah matang, sudah kecoklatan, siap diangkat dan tiriskan. Dan goreng semua adonan sampai selesai. Ini sudah matang, siap disajikan. Tara, bakwan labu siam siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak sup jamur salju. Siapkan jamur salju, ini tadinya kering, sudah direndam dengan air, sudah mengembang, dicuci bersih dan kemudian dipotong-potong. Ada kol atau kubis, 1 buah wortel, sudah dikupas, kemudian dipotong-potong, 1 buah sosis, dan 5 butir bakso. Kali ini Bude menggunakan bakso udang, semua juga sudah dipotong-potong. Kemudian potong-potong dadu, 1 buah tomat merah, 1 batang daun bawang, 3 batang daun seledri ukuran kecil. Adapun bumbu yang dihaluskan ada 5 siung bawang putih, 2 butir kemiri, tambahkan 1 sendok garam, ini supaya mudah dihaluskan. Kali ini Bude menghaluskan bumbunya dengan diulek manual seperti ini. Teman-teman bisa juga menghaluskannya dengan di blender ataupun di chopper. Ini bumbunya sudah halus. Kemudian panaskan minyak goreng, tumis bumbu sampai harum, sampai benar-benar matang. Ini bumbu sudah mulai harum, masukkan batang daun bawang. Diaduk-aduk supaya tidak gosong dan matang merata. Ini sudah matang, masukkan air sekitar 700 ml. Masukkan kaldu jamur dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok makan. Kemudian masukkan wortel karena ini wortel matangnya lebih lama. Ditutup supaya cepat matang. Dan ini wortelnya sudah setengah matang. Masukkan jamur, sosis dan juga
potongan bakso udangnya. Dan ditutup kembali, ditunggu sampai semuanya benar-benar matang. Ini semuanya sudah matang. Masukkan kubis atau kolnya. Diaduk-aduk sampai kubis layu. Kemudian koreksi rasa, sudah pas belum asin gurihnya. Kalau sudah pas, terakhir masukkan potongan tomat dan juga potongan daun bawang serta daun seledrinya. Diaduk-aduk sebentar sampai tomat, daun bawang, dan juga daun seledrinya layu. Ini sudah matang, siap disajikan. Terakhir, taburi dengan bawang goreng. Tara, sup jamur salju siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak tumis bakso cabai hijau. Menu ini sangat simpel dan praktis dan enak banget untuk lauk sehari-hari. Pertama-tama, potong-potong bakso. Kali ini Bude menggunakan 20 butir bakso sapi. Teman-teman bisa menggunakan bakso ikan ataupun bakso ayam, pokoknya sesuai selera teman-teman. Satu butirnya ini dipotong menjadi 4 bagian. Ini sudah selesai dipotong-potong, sisihkan terlebih dahulu. Adapun bumbu-bumbunya sangat simpel dan praktis, cukup diiris-iris, ada 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 10 buah cabai hijau besar diiris menyerong ataupun bulat sesuai selera. Tambahkan cabai rawit supaya lebih pedas, tingkat kepedasan sesuai selera. Kemudian panaskan minyak goreng dan tumis irisan bawang merah dan bawang putih terlebih dahulu sampai layu. Ditumis, digongsreng-gongsreng. Ini bawang merah, bawang putih sudah layu, masukkan irisan cabainya. Ditumis kembali sampai cabainya juga layu. Tumis bakso cabai hijau ini sangat simpel dan praktis, cocok banget untuk menu sehari-hari. Bumbunya sudah matang, masukkan irisan baksonya. Kemudian diaduk-aduk supaya tercampur merata dengan bumbunya. Kemudian tambahkan air secukupnya. Masukkan garam dan juga kaldu jamur masing-masing 1/4 sendok makan. Lada bubuk setengah sendok teh. 1 sendok makan saus tiram. 2 sendok makan kecap manis. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Ini dimasak sebentar saja ya teman-teman. Cepat matang sekali tumis bakso cabai hijaunya. Digongsreng-gongsreng sampai bumbu meresap dan kuah agak menyusut. Jangan lupa koreksi rasa, sudah pas belum asin gurihnya. Kalau sudah pas, matikan api dan siap disajikan. Tara, tumis bakso cabai hijau siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak sosis mentega. Siapkan sosis, Bude menggunakan 9 buah sosis. Bisa rasa ayam atau sapi, pokoknya sesuai selera ya teman-teman. Kali ini Bude menggunakan sosis ayam. Kemudian 1 buah sosis dipotong menjadi 2 dan dikerat-kerat seperti ini, jangan sampai putus. Kira-kira seperti ini.
Ini supaya nanti pas dimasak bumbunya cepat meresap. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Adapun bumbu-bumbunya, ada 3 siung bawang putih diiris-iris tipis, 1 butir bawang bombay dibelah dan diiris-iris juga, 1 batang daun bawang. Bude cuma menggunakan daunnya tanpa batangnya. Kemudian diiris-iris juga. Bahan bumbu sudah siap, mari kita masak. Panaskan 1 sendok makan margarin. Digongsreng-gongsreng sampai meleleh. Kemudian tumis irisan bawang putih terlebih dahulu sampai layu. Bawang putih sudah layu, masukkan irisan bawang bombaynya. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai bawang bombaynya juga layu. Bumbu sudah harum, masukkan sosisnya dan digongsreng-gongsreng sampai tercampur merata. Tambahkan air secukupnya, ini sekitar 100 ml. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1/4 sendok makan. Kecap asin 1 sendok makan, dan juga saus tomat 3 sendok makan. Bude tidak menambahkan cabai dan lada ya teman-teman, karena ini untuk bekal anak sekolah. Anak Bude tidak suka pedas, jadi tanpa tambahan cabai. Kalau teman-teman suka yang pedas, bisa menambahkan cabai rawit diiris-iris dan juga lada bubuk. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Ini sudah matang. Terakhir masukkan irisan daun bawangnya. Digongsreng-gongsreng kembali sampai daun bawangnya layu. Ini takarannya insya Allah sudah pas, sudah enak banget. Sudah matang, matikan api dan siap disajikan. Tara, sosis mentega siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak tongseng kambing. Pertama-tama, siapkan daging kambing. Ini sekitar 600 gram. Kemudian dipotong-potong ukuran sedang. Tidak terlalu kecil ataupun terlalu besar. Kira-kira seperti ini ukurannya. Kemudian adapun bumbu-bumbu yang diiris, ada 4 siung bawang merah, 1 buah tomat merah dipotong dadu, 1 buah tomat hijau dipotong dadu juga,
dan 1 batang daun bawang dipotong-potong agak besar. Tambahkan sayuran kol atau kubis dipotong-potong sedang. Adapun bumbu yang dihaluskan ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, jinten dan juga kapulaga serta pala. Kalau yang tidak suka jinten, kapulaga dan pala bisa di skip. 2 ruas kunyit dan 3 ruas jahe, ketumbar dan lada butiran masing-masing setengah sendok makan. Kalau tidak ada ketumbar dan lada butiran, bisa menggunakan ketumbar dan lada bubuk. Setengah sendok makan garam supaya lebih mudah dihaluskan. Kali ini Bude menghaluskannya di ulek manual seperti ini. Teman-teman bisa juga menghaluskannya dengan di blender ataupun di chopper. Kemudian siapkan mangkuk. Tuangkan setengah bungkus santan instan dan diencerkan dengan air. Karena ini nanti tongsengnya tidak terlalu kental santannya, jadi diencerkan seperti ini. Diaduk-aduk supaya larut dan tidak ada santan yang bergerindil. Teman-teman bisa juga menggunakan santan segar. Kira-kira seperti ini tingkat keencerannya. Lanjut didihkan air dan tambahkan 3 lembar daun salam, 6 lembar daun jeruk, 1 batang serai yang sudah digeprek, dan 1 ruas lengkuas yang sudah diiris-iris tipis. Kemudian tambahkan setengah sendok makan garam. Diaduk-aduk supaya garam larut. Ini bertujuan untuk menghilangkan lendir, sisa kotoran dan sisa darah pada daging kambingnya, dan juga mengurangi bau perengus pada daging kambing. Kemudian masukkan daging kambing yang sudah dipotong-potong. Ini direbus sebentar saja, cukup sampai mendidih kembali. Ini sudah mendidih. Diaduk-aduk dan pastikan semua daging kambingnya terendam air mendidih. Ini sudah cukup. Kemudian diangkat dan tiriskan. Bahan bumbu sudah siap, mari kita masak. Panaskan minyak goreng dan tumis irisan bawang merah terlebih dahulu. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai bawang merah layu. Dan ini bawang merah sudah layu, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai bumbu matang dan harum. Ini bumbu sudah setengah matang. Masukkan 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk yang sudah disobek-sobek supaya aroma wanginya lebih keluar, 1 batang serai yang sudah digeprek, dan 1 ruas lengkuas yang diiris tipis. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai bumbu benar-benar harum. Ini bumbu sudah matang, sudah harum. Masukkan daging kambing yang sudah direbus. Diaduk-aduk supaya tercampur merata dengan bumbunya. Masukkan air secukupnya. Tambahkan kaldu bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok makan.
Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Dan ini ditutup supaya cepat matang. Dimasak sampai kuah menyusut dan bumbu meresap sempurna pada daging kambing. Dan ini kuah sudah menyusut, bumbu juga sudah meresap. Diaduk-aduk kembali sebentar. Tambahkan cabai rawit merah utuh, atau yang suka pedas bisa cabai rawitnya diiris-iris. Tambahkan kecap manis secukupnya, tingkat kemanisan sesuai selera. Dan masukkan santan encernya. Diaduk-aduk terus, dimasak sampai kuah mendidih. Dan supaya santan tidak pecah. Koreksi rasa, sudah pas belum asin manis gurihnya. Kalau sudah pas, masukkan potongan tomat merah dan potongan tomat hijau. Diaduk-aduk, dimasak sebentar sampai tomatnya layu. Dan ini tomat sudah layu. Masukkan potongan daun bawang dan potongan kol atau kubis. Diaduk-aduk, dimasak sebentar saja supaya sayurannya masih kriuk, masih crunchy. Dan ini sudah matang semua, siap disajikan. Terakhir taburi dengan bawang merah goreng. Tara, tongseng kambing siap dinikmati. Dan ini Bude mau icip-icip, dimakan dengan nasi putih, lontong ataupun ketupat. Pokoknya enak banget. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak, gurih, dan segar banget dari potongan tomat hijau dan tomat merahnya. Ini juga daging kambingnya empuk banget. Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Insya Allah, jumpa lagi di resep Bude berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.